Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan menu baru, kategori varian, dan juga mengurutkan menu ataupun kategori mana yang ingin kita taruh di bagian pertama, kedua maupun ketiga di aplikasi GoFood ataupun GoBiz ya. Nah, materi lengkapnya mari kita bahas. Deposit 500.000 Nah, untuk membuat menu baru ataupun kategori baru, hal pertama yang bisa kita buka adalah kita buka aplikasi GoBiz dulu ya. Nah, jika sudah terbuka beranda seperti ini, tinggal kita klik saja pada bagian menu, lalu akan muncul seperti ini. Lalu tinggal kita klik saja menu di GoFood, lalu akan muncul kategori dan menu, lalu di bagian bawahnya ada variasi menu. Oke, kita coba untuk menambahkan kategori dan menu dulu ya, tinggal kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan dari kategori, di resto saya ya. Nah, jika kalian yang masih pemula, yang masih bingung membedakan apa itu kategori dan apa itu menu, nah secara singkat perbedaan dari kategori maupun menu seperti ini ya. Nah, kategori ini adalah kumpulan dari menu-menu yang kalian buat. Misalkan nih, kalian ingin membuat kategori minuman. Nah, menunya itu di dalam kategori minuman ada es teh misalkan, ada es kopi, es coklat, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di, bagian yang saya kotai ini, ada makanan, kebab, burger, ini adalah termasuk kategori. Lalu di dalam kategori ini ada beberapa menu, yang tertaut dalam kategori, contohnya pada kategori makanan ini tadi. Itu ada menu nasi spicy chicken fillet, nasi crispy chicken fillet, dan lain sebagainya ya. Oke, kita fokus kembali lagi ke bagaimana cara menambah. Yang pertama, kita coba tambah dulu kategori. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian atas, ini adalah bagian ataupun fitur kategori ya. Nah, untuk menambahkannya tinggal kalian klik saja pada fitur tambah ini, lalu akan muncul seperti ini. Nah, cara untuk menambah kategori, caranya sangat-sangat simpel dan mudah. Tinggal kalian ingin masukkan nama kategorinya apa ya. Misalkan di sini saya buat untuk kategori mie pedas misalkan. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, di bagian bawahnya itu ada aktifkan di GoFood, itu kalian centang saja ungu seperti itu. Jika sudah, lalu kalian klik simpan. Nah, selanjutnya akan muncul dialog seperti ini, kategori berhasil disimpan, lalu ada tawaran apakah kalian ingin sekalian langsung membuat menu baru pada kategori yang barusan kalian bikin. Ini terserah sih, bisa kalian klik saja tambah menu ataupun nanti saja. Nah, ini saya klik untuk nanti saja dulu ya. Kita praktekkan saja untuk bagaimana cara menambah menunya dengan cara yang reguler. Ini kita klik nanti saja. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian bawah, sudah terbuat kategori yang barusan kalian bikin ya, yaitu mie pedas. Nah, jika kalian perhatikan pada bagian kanan ini ada angka-angka, yang di bagian bawah sendiri mie pedas itu belum ada angkanya sama sekali ya. Nah, angka-angka ini adalah menunjukkan dari berapa menu dalam kategori tersebut. Nah, contohnya seperti bagian paling atas ini ada makanan. Nah, jika kalian perhatikan ini ada sekitar 5 menu ya pada bagian ataupun kategori makanan. Nah, jika di mie pedas kategori yang barusan kita bikin, ini kan belum ada menu sama sekali, makanya tidak ada tulisan angkanya ya. Oke, setelah kita praktek untuk membuat kategori, selanjutnya mari kita praktek untuk membuat menu. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kalian tinggal ingin membuat menu pada kategori apa. Contohnya di sini mie pedas seperti kategori yang barusan kita bikin ya. Nah, seperti ini tinggal kalian klik saja tambah menu pada bagian ini. Lalu akan muncul dialog ataupun form seperti ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian isikan untuk membuat menu kalian. Yang pertama yaitu upload foto dari menu kalian. Nah, di sini ada himbauannya adalah upload foto yang menggugah selera biar pelanggan makin tertarik. Nah, ini bisa menjadi salah satu strategi yang bisa kita terapkan untuk resto kita, yaitu kita bisa memberikan foto yang menarik. Jangan sampai apalagi kalau seumpama kita membuat menu tanpa adanya foto, itu akan membuat customer ataupun pembeli kurang tertarik ya. Karena jika kita berjualan online seperti di GoFood ini, salah satu hal yang dilihat pertama kali oleh pembeli ataupun customer yaitu ya foto ini. Nah, jika pertama kali customer itu melihat menu kita itu sudah tertarik dari fotonya, itu akan memungkinkan untuk customer itu bisa membeli produk ataupun menu kita ya. Nah, ini tinggal kita klik saja untuk menambahkan foto dari menu kita. Nah, ini ada beberapa bacaan yang, bisa kalian baca secara mandiri ya, untuk bagaimana cara mengambil foto itu secara benar dan, yang salah bagaimana.
Jadi harapannya kalian mengupload foto ini tidak terjadi kesalahan ya. Jika kalian sudah paham, tinggal kalian klik saja lanjut, lalu kalian bisa mengambil foto dari kamera ataupun pilih dari galeri. Ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, jika fotonya sudah terupload, dokumen selanjutnya yaitu kalian diminta untuk mengisikan nama dari menu yang kalian buat. Contohnya di sini saya buat mie pedas cabai rawit misalkan, seperti ini ya. Nah, untuk nama ini sebisa mungkin kalian membuat nama yang unik ya, sehingga customer itu akan merasa penasaran terhadap menu kalian. Nah, selanjutnya yaitu, deskripsi. Nah, sebetulnya deskripsi ini opsional ya sifatnya, bisa kalian isikan, bisa kalian tidak. Kalau menurut saya pribadi, kalau deskripsi ini perlu kalian isikan ya, karena di deskripsi ini bisa menggambarkan menu kalian itu seperti apa sih, atau menjelaskan bahwa unggulan ataupun sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang istimewa dari menu kalian itu apa. Itu bisa kalian jelaskan pada kolom ataupun fitur deskripsi ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya mungkin saya tulis seperti ini ya, yaitu mie pedas dengan level pedas menggunakan cabai rawit asli. Nah, tentunya untuk mengisi deskripsi ini sesuai dengan kebutuhan kalian dan sekreativitas kalian ya. Lalu selanjutnya yaitu kalian diminta untuk mengisikan detail harga dari menu kalian. Nah, yang perlu kalian ingat untuk memasukkan harga di aplikasi online seperti GoFood ini, perlu kalian pertimbangkan untuk sharing profit yang dibebankan kepada kalian yang pertama. Yang kedua yaitu jika kalian mengikuti promo, nah hal-hal promo seperti ini juga perlu kalian pertimbangkan sehingga jika nanti uang yang masuk ke rekening kalian itu kalian tidak rugi ataupun boncos ya. Nah, untuk lebih detail bagaimana cara menentukan harga ataupun menghitung harga jika terkena sharing profit saja misalkan. Lalu yang kedua jika terkena, kalau semua kita mengikuti promo, itu sudah saya bahas di lain video ya. Kalian bisa cek videonya, linknya saya sematkan di kolom deskripsi, kalian bisa pelajari lebih detail untuk cara menentukan harga. Nah, ini contohnya saya tulis 15.000 seperti ini ya. Kita asumsikan bahwa 15.000 ini sudah termasuk pajak dan termasuk sharing profit yang dibebankan kepada kita. Nah, selanjutnya yaitu aktifkan di GoFood, ini biarkan kalian centang seperti ini saja. Lalu kalau di GoFood ataupun di GoBiz itu ada fitur rekomendasikan menu. Nah, ini bisa kalian sesuaikan nih. Kalau seumpama kalian memiliki 5 kategori total dan ada total 15 menu. Nah, kalian pilih menu-menu mana saja yang ingin kalian rekomendasikan. Nah, jika kalian ingin, merekomendasikan ini, maka menu akan muncul di kategori rekomendasi resto kalian. Ini kalian sesuaikan, jika semua kalian ingin merekomendasikan, tinggal kalian klik saja seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik saja simpan, lalu kalian klik simpan. Nah, otomatis untuk menu yang kalian buat tadi sudah tampil seperti ini ya, mie pedas cabai rawit dan di bagian bawahnya ada deskripsi yang menjelaskan tentang, menu kalian itu seperti apa. Nah, setelah kita praktekkan cara membuat kategori, cara membuat menu, selanjutnya mari kita praktekkan untuk membuat kategori ataupun variasi menu. Nah, kita kembali lagi ya, kita kembali ke awal tadi supaya tidak bingung. Untuk membuat variasi menu, tinggal kita klik bagian menu, lalu menu di GoFood, lalu pada bagian variasi menu pada bagian yang nomor 2 ini. Nah, variasi menu ini adalah kita bisa, membuat beberapa variasi untuk mendukung menu kita. Nah, contohnya kalian bisa lihat ini nih, ada beberapa variasi menu yang sudah saya buat ya, mulai dari level pedas, lalu ada pilihan topping, lalu ada pilihan rasa pop ice, topping seblak, dan lain sebagainya. Nah, untuk variasi menu ini yang bisa kita bikin contohnya seperti ini, ataupun yang lainnya. Misalkan kalian membuat, variasi menu minuman panas ataupun dingin. Seumpama kalian ada menu teh ataupun coklat misalkan. Nah, itu customer nanti jika seumpama membeli menu kalian, itu bisa memilih coklat ataupun teh itu dalam bentuk panas ataupun dingin. Nah, panas ataupun dingin ini bisa kita buat di variasi menu ini. Nah, itu ya untuk fungsi dari variasi menu ini. Oke, kita coba kita praktekkan untuk membuat variasi menu. Kita klik saja pada bagian bawah. Nah, untuk tambah variasi menu ini ada dua hal, yaitu kita bisa memakai format dari Kubisnya ataupun kita bisa membuat format sendiri. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contohnya, kalau seumpama pakai format dari Kubis, ini ada beberapa template ataupun format yang bisa langsung kita gunakan ya. Mulai dari pilihan gula, pilihan es, pilihan ukuran, pilihan topping, dan lain sebagainya. Contohnya, kita buat untuk yang dari pilihan ukuran. Nah, di pilihan ukuran ini di sini sudah dibuatkan ada kecil, normal, dan besar. Nah, kalian perhatikan pada bagian sebelah kanan. Nah, ini ada harga. Nah, harga ini adalah yang dimaksud adalah jika seumpama seperti ini.
Kalau seumpama kalian membuat minuman es teh misalkan, untuk kategori kecil maupun normal itu tidak ada tambahan biaya. Tetapi kalau seumpama kategori besar, jika ada customer yang memilih besar, itu ada tambahan biaya sekitar Rp2.000. Nah, itu bisa kita gunakan ataupun kita aplikasikan pada fitur harga ini ya. Ataupun kalau seumpama level pedas misalkan, kalian membuat menu mie level pedas ataupun menu, nasi goreng pedas misalkan. Ada 5 level yang kalian buat, mulai level 1 sampai level 5. Nah, itu bisa kalian setting, mungkin level 1, 2, 3 itu tidak ada tambahan biaya sama sekali. Ya, kalau tidak ada tambahan biaya sama sekali, kalian bisa mengisikan nol seperti ini ya. Tetapi kalau kalian menghendaki seumpama level 4 ditambah Rp2.000, lalu level 5 ada tambahan Rp3.000, tinggal kalian tambahkan saja. Contohnya seperti ini. Untuk level besar ini harganya saya tambahkan Rp2.000 seperti ini. Lalu saya klik terapkan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini untuk kategori ataupun variasi kecil ataupun normal itu tidak ada tambahan biaya. Lalu untuk variasi besar itu ada tambahan biaya Rp2.000. Nah, seperti itu ya untuk bagaimana cara men-setting fitur harga ini. Lalu selanjutnya yaitu ada pengaturan apa variasi ini harus dipilih pelanggan, ini bisa kalian sesuaikan, tidak ataupun opsional ataupun ya harus. Kalau saya pribadi untuk menentukan apa variasi ini harus dipilih pelanggan atau tidak, itu tergantung dari varian yang saya buat. Contohnya, kalau level pedas tadi, ya ini harus saya pilih untuk ya harus seperti ini ya. Tetapi kalau sekedar untuk ukuran ini, saya rasa tidak harus memilih, karena customer bisa bebas memilih ukuran standar, kecil ataupun besar. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian bawahnya lagi ada batas maksimal variasi yang bisa dipilih pelanggan atau tidak, itu bisa kalian pilih. Ya ada ataupun tidak. Jika seumpama ya ada, kalian bisa memilih pelanggan itu memilih variasinya itu maksimal berapa. Contohnya, kalau ini kan variasi kecil, normal, besar. Ini tidak memungkinkan kan untuk customer itu bisa memilih 2 variasi. Contohnya seperti ini, kalau seumpama, customer membeli es coklat, dia memilih variasi besar dan kecil, tentunya tidak bisa ya. Jadi customer hanya memilih satu variasi. Berarti ini kalian harus, memiliki batas maksimumnya satu variasi. Nah, itu ya untuk bagaimana cara membuat variasi di Kubis. Jika kalian sudah selesai mengisi formatnya, tinggal kalian klik saja lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kalian diminta untuk menautkan menu mana yang ingin kalian hubungkan dengan variasi yang telah kalian buat. Contohnya tadi kan ukuran ya, saya buat ataupun saya tautkan untuk di minuman misalkan. Minuman Thai tea ini misalkan seperti ini. Lalu saya klik untuk simpan. Nah, maka untuk variasi menu kalian itu akan otomatis terbuat ya. Kalian perhatikan pada pilihan ukuran pada bagian ini. Ada opsional, lalu pilihan ukurannya ada kecil, normal, dan besar. Untuk menu yang terhubung ada satu menu. Nah, seperti itu ya untuk membuat pilihan ukuran. Nah, setelah kita belajar untuk bagaimana cara membuat variasi menu, selanjutnya coba kita bahas sedikit tentang bagaimana cara mengurutkan kategori mana yang ditaruh pertama, kedua, ataupun ketiga ya. Kita masuk lagi ke bagian kategori dan menu. Lalu untuk merubah urutan, kalian bisa perhatikan pada bagian bawah kiri, yaitu urutkan. Nah, ini kalian bisa kalian klik lalu kalian geser-geser seperti ini ya. Nah, kalian ingin taruh di bagian mana? Ini bisa kalian klik contohnya camilan, kalian tahan, lalu kalian sesuaikan tempat mana yang ingin kalian tempatkan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara mengurutkan kategori. Selanjutnya, jika kita mau mengurutkan menu makanan atau menu dari kategori kita masuk ke salah satu kategori. Misalkan kategori makanan ini ya. Nah, untuk mengurutkannya sama seperti kategori tadi, kita klik saja pada bagian kiri bawah, lalu bisa kita sesuaikan menu mana yang ingin kita taruh di bagian atas. Contohnya seperti ini, nasi spicy kita tahan, lalu kita taruh di bagian atas seperti ini ya. Ataupun yang lainnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jika sudah, kita klik saja simpan. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk bagaimana cara mengurutkan kategori ataupun menu mana yang kita taruh di bagian pertama, kedua, maupun ketiga. Nah, mengurutkan kategori maupun menu ini bisa menjadi salah satu strategi kita untuk membuat tampilan resto kita itu jauh lebih menarik. Karena menaruh kategori mana yang ditaruh di pertama maupun menu-menu mana yang kita taruh di pertama, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat misalkan kategori unggulan mana yang kita taruh di bagian atas ataupun menu-menu mana yang unggulan kita yang bisa kita taruh di bagian atas sehingga bisa menarik customer untuk membeli di resto kita. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk membuat kategori baru, menu baru, varian, lalu untuk mengurutkan dan lain sebagainya.
Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.